Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hey Channel. Baiklah, pada hari ini kita akan kembali membahas tentang materi ilmu pelayaran astronomi. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan waktu. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia dipengaruhi oleh waktu, baik itu bekerja, tidur, belajar, dan seluruh aktivitas yang kita gunakan di atas bumi ini, pasti kita memperhatikan waktu. Waktu tersebut ditentukan berdasarkan peredaran benda angkasa. Karena matahari paling besar pengaruhnya dalam kegiatan sehari-hari, waktu yang kita pakai diatur menurut peredaran matahari. Istilah matahari ada dua, yaitu matahari sejati dan matahari menengah. Matahari sejati adalah matahari sesungguhnya yang dapat dilihat oleh dan dirasakan panasnya oleh manusia di atas bumi. Tetapi sayangnya matahari sejati mempunyai kecepatan edar yang tidak konstan atau tidak tetap. Waktu sejati adalah waktu yang diatur menurut peredaran matahari sejati. Waktu tersebut yaitu pukul 24 atau 00.00 ditentukan pada saat matahari berembang bawah, dan pukul 12.00 dinyatakan matahari berembang atas, atau sering kita dengar pada istilah almanak yaitu merpas. Kemudian yaitu matahari menengah adalah matahari khayalan yang beredar dengan kecepatan konstan. Matahari menengah ini hanyalah benda angkasa khayalan atau ciptaan khayal manusia yang tidak dapat terlihat oleh manusia siapapun. Waktu menengah adalah waktu yang diatur menurut matahari menengah. Karena kecepatan edar matahari menengah tersebut konstan, jalannya waktu matahari ini pun konstan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan waktu yang selalu digunakan oleh manusia. Waktu menengah tidak selalu sama dengan waktu sejati. Selisih antara keduanya disebut dengan perataan waktu, atau sering kita dengar dengan istilah equation of time. Sehingga rumusnya adalah waktu sejati itu sama dengan waktu menengah ditambah dengan perataan waktu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan perataan waktu. Jika waktu menengah lebih besar dari waktu sejati, maka nilai perataan waktunya negatif. Dan apabila waktu menengah lebih kecil daripada waktu sejati, maka nilai perataan waktunya adalah positif. Setiap tempat di bumi akan berbeda waktunya jika terjadi perbedaan bujur. Jadi setiap ada perbedaan bujur, maka waktunya juga akan berbeda. Walaupun ada perbedaan lintang, namun tidak berpengaruh terhadap konversi bujur dalam waktu, seperti pada tabel berikut ini. Untuk lebih jelasnya antara perubahan bujur dan waktu, kita lihat slide selanjutnya. Pada busur mempunyai 360 derajat. Seandainya ketika
kita mengumpamakan benda angkasa, bumi mengitari matahari sejauh 360 derajat, itu membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian, apabila bumi bergerak sejauh 15 derajat, maka membutuhkan waktu 1 jam. Nah, caranya 360 derajat dibagi dengan 24 jam waktu, sehingga didapatlah apabila bumi mengitari matahari sejauh 15 derajat, itu membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian 1 derajat bujur sama dengan 4 menit waktu. 1 jam waktu sama dengan 60 menit dibagi dengan 15 derajat bujur, sehingga didapatlah waktu yang diperoleh bumi ketika bergerak mengitari matahari sejauh 1 derajat bujur membutuhkan waktu selama 4 menit. Kemudian 15 menit bujur sama dengan 1 menit waktu. 1 derajat sama dengan 60 menit bujur dibagi dengan 4 menit, sehingga didapat apabila bumi berjalan mengitari matahari sejauh 15 menit bujur, maka bumi membutuhkan waktu selama 1 menit. Kemudian kita masuk contoh soal. Pada contoh soal, kita akan melakukan perubahan, yaitu perubahan bujur ke waktu dan perubahan waktu ke bujur. Yang pertama yaitu perubahan bujur ke waktu. Kita akan merubah 54 derajat 48 menit 45 detik ke dalam waktu. Yang pertama yaitu 54 derajat 48 detik dan 48 menit dan 45 detik. 54 derajat ini kita bagikan dengan 15 derajat, sehingga didapatlah hasilnya 3. 3 tersebut merupakan jam. Kemudian 3 jam ini kita kalikan dengan 15, maka didapatlah hasilnya 45. 45 kita kurangkan dengan 54 ini, kita kurangkan dengan 45, maka didapatlah sisanya 9 derajat. Nah, 9 derajat ini kita kalikan dengan 4 menit. Mengapa kita kalikan 4 menit? Karena setiap 1 derajat itu membutuhkan waktu 4 menit. Sehingga 9 dikali 4 didapatlah waktunya 36 menit 00 detik. Nah, kemudian kita masuk ke 48 menit. Ini kita bagikan juga dengan 15 menit, sehingga didapatlah 3 menit. Nah, 3 menit ini kita kalikan dengan 15, didapatlah 45. Dan 48 ini kita kurangkan dengan 45 tadi, maka didapatlah sisanya 3 menit. Nah, 3 menit ini kita kalikan dengan 4 detik lagi dan didapatlah hasilnya 12 detik. Kemudian kita masuk ke detik. 45 detik itu dibagi dengan 15 detik, sehingga didapatlah hasilnya 3 detik. Perhitungan bujur 54 derajat 48 menit dan 45 detik apabila dikonversikan ke waktu, yaitu 3 jam 39 menit 15 detik. Kemudian kita masuk perubahan waktu ke bujur. Kita menggunakan 4 jam 49 menit dan 45 detik. 4 jam ini kita kalikan dengan 15, maka didapatlah 60 derajat. Kita pindahkan ke sini 60 derajat, 00 menit dan 00 detik. Kemudian kita masuk ke 49 menit dikali dengan 15 menit bujur,
didapatlah hasil 735 menit. Karena 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 735 ini kita bagi dengan 60, maka didapatlah hasilnya 12 derajat. Dan sisanya yaitu 15 menit. Dari mana datangnya sisa ini? 12 dikalikan dengan 60, maka didapat hasilnya 720 dan dikurangkan dengan 735, maka didapatlah sisanya yaitu 15 menit 00 detik. Nah, untuk yang 54 detik kita kalikan juga dengan 15 detik. Nah, setelah dikalikan didapatlah 810 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga apabila kita ingin mencari menit, 810 detik ini kita kecilkan dibagikan dengan 60 detik sehingga didapatlah hasilnya 13. Nah, 13 ini kita kalikan dengan 60, maka hasilnya yaitu 780. 810 kita kurang dengan 780, maka sisa 30 detik. Hasil dari perubahan waktu 4 jam 49 menit 45 detik ke bujur yaitu 72 derajat 28 menit dan 30 detik. Kemudian kita masuk contoh penentuan waktu. Diketahui kapal A terletak pada koordinat 6 derajat 37,8 menit lintang utara sampai dengan 106 derajat 24,3 menit timur, dan kapal B terletak pada koordinat 02 derajat 58,9 menit lintang selatan sampai dengan 007 derajat 39,5 menit timur. Jika pada kapal B hari Senin pukul 20.57 menit 30 detik, maka tentukan waktu yang berada pada kapal A. Perubahan bujur kapal A dan B adalah bujur pada kapal A yaitu 106 derajat 24,3 menit timur dan bujur pada kapal B yaitu 007 derajat 39,5 menit timur. Selisih ini kita kurangkan sehingga perubahan bujur didapat 0,98 44,8 menit barat. Dari mana datangnya? Ketika kita mengurangkan 24,3 dikurang dengan 39,5 minus 15,2. Nah, kemudian 106 kita kurangkan dengan 7, maka didapatlah 99. Pada suatu bujur tidak mungkin adanya tanda negatif, sehingga hasil dari ini harus kita rubah. 1 menit itu sama dengan 60 detik, sehingga 60 menit kita kurang dengan 15,2 menit, didapatlah 44,8 menit. Nah, berhubung sudah terpakai 1 untuk pengurangan menit tersebut, maka 99 ini tadi dikurang 1 menjadilah 98. Nah, kemudian hasil ini kita rubah ke dalam waktu. Perubahan waktu sudah saya jelaskan tadi, sehingga dari perubahan bujur ini didapatlah waktu selama 6 jam 34 menit 59 detik. Jika di kapal B hari Senin pukul 20.57 menit 30 detik, maka waktu di kapal A adalah waktu di kapal B yaitu pukul 20.57 menit 30 detik hari Senin. Selisih waktu ini tadi kita tambahkan dengan waktu kapal B, sehingga kita dapatlah waktunya pukul 27.32 menit dan 29 detik. Berhubung waktu sejati hanya 24 jam, sehingga kita harus merubahnya kembali, yaitu kita kurangkan dengan 24 jam waktu sejati, sehingga didapatlah waktu kapal A yaitu pada pukul 3.32 menit 29 detik hari Selasa. Nah, begitulah cara penentuan waktu. Kemudian kita masuk contoh
bagaimana penentuan koordinat. Diketahui kapal M terletak pada koordinat lintang 10 derajat 02,6 menit lintang selatan. Hari Kamis pukul 2.45 menit 57 detik. Dan kapal N terletak pada koordinat 12 derajat 53,7 menit lintang selatan sampai dengan 0,98 derajat 24,3 menit timur pada hari Kamis pukul 6.21 menit 44 detik. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinat bujur kapal M. Perubahan waktu kapal M dan B adalah waktu kapal M yaitu pukul 2.45 menit 57 detik hari Kamis, dan waktu kapal N yaitu pukul 6.21 menit 44 detik hari Kamis. Nah, kita kurangkan maka didapatlah selisih waktunya yaitu pukul 3.35 menit dan 47 detik. Nah, selisih waktu ini kita konversikan ke bujur. Dari konversi waktu tersebut didapatlah selisih bujur yaitu 53 derajat 56 menit dan 45 detik. Bujur kapal N yaitu 0,098 derajat 24 menit 18 detik timur. Kita kurangkan dengan selisih bujur yang kita cari tadi yaitu 0,53 derajat 56 menit 45 detik barat. Bujur kapal M sehingga didapat yaitu 0,34 derajat 27 menit dan 33 detik timur. Jadi koordinat kapal M yaitu 0 derajat 026 menit lintang selatan sampai dengan 0,34 derajat 27 menit 33 detik timur. Begitulah cara penentuan koordinat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perhitungan waktu. Apabila taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan pada Google Classroom. Dan apabila teman-teman ada sanggahan atau pertanyaan, bisa ditanyakan atau disanggah pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.